Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Dikisahkan setelah wafatnya junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah membuat kota Madinah mencekam. Suku-suku Arab di luar Mekah dan Madinah secara serentak menyatakan memisahkan diri dari naungan Islam. Situasi Madinah yang dipandang lemah oleh suku-suku lain di Jazirah Arab inilah yang dimanfaatkan oleh Musailamah untuk menyebarkan pengaruhnya, menguasai Jazirah Arab dengan cara menyebut dirinya sebagai utusan Allah. Keberhasilan Musailamah ini terjadi karena hasutan Nahar ar-Rajal. Musailamah berkata kepada kaum pengikutnya, "Aku bersaksi Muhammad itu seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Ini adalah saksinya. Nahar ar-Rajal merupakan salah satu murid Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang mengikuti ajaran Musailamah. Namun gerakan dakwah nabi palsu ini semakin besar sejak bergabungnya Nahar ar-Rajal. "Wahai Bani Hanifah, aku bersaksi pernah mendengar Muhammad berkata bahwa Musailamah juga seorang nabi," ujar Nahar ar-Rajal. "Wahai Bani Hanifah, aku bersaksi pernah mendengar Muhammad berkata bahwa Musailamah juga seorang nabi," ujar Nahar ar-Rajal kepada para pengikut Musailamah. Setelah mendengar ucapan Nahar ar-Rajal, para pengikut nabi palsu semakin bertambah. Karena Nahar dikenal sebagai seorang muslim yang langsung belajar Islam dari Rasulullah. Bahkan ia diutus oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk menghentikan gerakan murtad kaum Bani Hanifah dan agar menyampaikan surat Nabi Muhammad SAW yang berisi bahwa Musailamah bukanlah seorang nabi tapi seorang pendusta. Namun ketika Nahar ar-Rajal bertemu dengan Musailamah, keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Nahar ar-Rajal justru terpengaruh dengan harta dan jabatan yang diberikan Musailamah sang nabi palsu. Dan akhirnya Nahar ar-Rajal menyembunyikan pesan Nabi Muhammad SAW bahwa Musailamah adalah seorang pendusta. Bahkan ia membalikkan fakta bahwa Nabi Muhammad telah merestui Musailamah sebagai seorang nabi, utusan Allah. Nahar ar-Rajal ternyata belum memiliki cukup keimanan meski ia telah terbekal ilmu agama. Ia tergoda dengan iming-iming sang nabi palsu untuk dijadikan tangan kanan untuk menguasai bangsa Arab. Ia terperangkap dalam lembah kesesatan. Musailamah sang nabi palsu justru memanfaatkan ketenaran Nahar ar-Rajal yang dianggap oleh kaumnya mengerti ilmu Islam. Akibatnya, sebagian besar masyarakat Bani Hanifah yang semula meragukan kenabian Musailamah kini semakin memantapkan hatinya dengan mengimani Musailamah sebagai Rasul utusan Allah. Itu sebabnya para sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah menilai Nahar ar-Rajal lebih berbahaya dari Musailamah sang nabi palsu. Sebab ia telah menyalahgunakan posisinya sebagai orang yang mengerti agama dan dipercayai masyarakat justru menyesatkan kaum muslimin. Orang-orang yang masih beriman kepada Nabi Muhammad SAW disiksa dan dipaksa untuk beriman kepada sang nabi palsu. Ternyata fakta murtadnya Nahar ar-Rajal telah dikatakan oleh Rasulullah SAW saat berkumpul dengan para sahabatnya di Madinah, bahwa salah satu dari sahabatnya ini akan ada yang memiliki gigi geram sebesar gunung Uhud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala itu Abu Hurairah sedang bersama para sahabat yang lain duduk bersama Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda bahwa nanti akan ada di antara kalian yang gigi gerahamnya jauh lebih besar dibandingkan dengan gunung Uhud di neraka. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar sabda Nabi Muhammad SAW menjadi ketakutan. "Ya Allah, ini berarti pertanda buruk bahwa yang ada di sekitarku ini nanti atau bahkan mungkin diriku akan mendapatkan kehinaan seperti apa yang disampaikan Rasul." Maka orang-orang yang berada di sekitar Nabi ketika itu dicatat namanya satu persatu
oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin melihat siapakah orang yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati dalam su'ul khotimah, artinya akhir hidup yang jelek. Satu persatu sahabat Nabi meninggal mendahului Abu Hurairah, dan ternyata semua dari sahabat mulia itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mereka semua syahid ketika membela agama Allah, dan ternyata hanya tersisa 2 orang saja yang ketika itu duduk bersama Nabi, yaitu Abu Hurairah dan Nahar ar-Rajul. Nahar ar-Rajul menjadi tangan kanan Nabi palsu Musailamah. Ia selalu mendukung dan melaksanakan setiap ucapan dan perintah Musailamah. Bahkan ia selalu memberikan kabar pada Musailamah mengenai syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Ketika Musailamah meniru syariat Islam dan ayat-ayat Al-Quran dengan membuat syariat dan ayat tandingan yang diakuinya berasal dari wahyu Allah, sang Nabi palsu pun mengumumkan syariat baru bahwa khamr atau minuman keras kini dihalalkan Allah, dan Nahar ar-Rajul pun mendukungnya bahkan di depan mata. Musailamah, sang nabi palsu, sering bersenang-senang dengan wanita di tendanya dengan alasan perintah wahyu dari Allah. Masyarakat yang sudah dibutakan ucapan Nahar ar-Rajul bahwa tindakan sang nabi palsu berasal dari perintah Allah pun dengan sukarela menyerahkan wanita kaumnya kepada Musailamah, sang nabi palsu, untuk mendapatkan berkah. Perbuatan Musailamah, sang nabi palsu, mengundang keraguan pengikut setianya yang lain, sebab tindakannya sama sekali tidak mencerminkan perilaku seorang nabi. Namun, Nahar ar-Rajul tetap meyakinkan bahwa yang dilakukan Musailamah benar-benar berdasarkan wahyu. Nahar ar-Rajul benar-benar telah menutup harinya dari kebenaran yang sebenarnya ia ketahui. Nahar ar-Rajul mengikuti keinginan sang nabi palsu untuk menyiksa orang-orang yang masih memegang akidah Islamnya. Bahkan utusan Khalifah Abu Bakar dari Madinah yang ditugaskan menyadarkan sang nabi palsu dan masyarakat Bani Hanifah ditangkap dan dipaksa mengimani Musailamah, sang nabi palsu. Karena ketegasan sang utusan Khalifah yang ketat pada pendiriannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain. Setelah wafatnya Rasulullah, sang utusan Khalifah pun dibunuh oleh Nahar ar-Rajul. Kelakuan Nahar ar-Rajul ini semakin membuat gerah para sahabat radhiyallahu anhu di Madinah. Orang yang pernah bersyahadat di depan Rasulullah bahkan belajar bersama dengan para sahabat kini menjadi budak seorang nabi palsu. Khalifah Abu Bakar pun memutuskan mengirim pasukan muslim untuk menumpaskan gerakan Musailamah yang didukung Nahar ar-Rajul. Khalifah mengutus pasukan di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Namun karena besarnya jumlah pengikut Musailamah, maka Khalifah Abu Bakar menambah pasukan bantuan yang dipimpin Khalid bin Walid. Pasukan muslimin berhasil mendesak kaum murtad Nahar ar-Rajul yang semakin terjepit. Panah yang dilepaskan pasukan muslim pun berhasil mengenai dirinya. Kaum murtad pun terdesak hebat hingga berlindung di balik benteng. Puncaknya, sang nabi palsu Musailamah tewas mengenaskan di ujung tombak Wahsy. Kematian Nahar ar-Rajul dan Musailamah mengakhiri perang Yamamah. Kaum murtad yang selamat pun sadar dan kembali ke pangkuan Islam. Mereka menyesal telah tersesat dalam kesesatan akibat kebohongan Nahar ar-Rajul.